Salam, haleluya, puji Tuhan, kita ketemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan, saudara kekasih Kristus. Dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua dalam berkat Tuhan, sehat semua ya. Dalam kondisi yang sekarang, yang banyak sekali masalah kita hadapi karena keadaan yang memang tidak menentu. Apalagi keadaan global dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan dikatakan dengan berita yang mungkin berbeda-beda, yang membuat kita juga bingung, ya, membuat kita cemas. Itu yang kemarin juga kita sudah bahas mengenai kecemasan itu. Salah satu faktornya karena kurangnya informasi. Jadi informasi yang kita dengar baik dari media, baik dari orang-orang lain, kadang berbeda satu sama lain. Jadi kita tidak tahu yang mana sih yang benar gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagaimana kalau seperti ini terjadi? Nah, ini makanya setiap hari kita harus mendengarkan firman, baca firman, bersekutu dengan Allah, ya, bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Ada ketenangan. Sehingga apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah menyatakan dari dulu, sudah dikatakan akhir zaman ini akan semakin jahat, ya. Zaman ini semakin jahat, bukan semakin tenang. Semakin jahat. Jadi kalau semakin jahat, tentu ya kita harus bersiap-siap. Siap-siap kita seperti apa ya? Tentu kita mengandalkan orang yang kita percaya. Ya, yang kita percaya siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang sudah menyatakan dirinya bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Jadi jangan lagi terlalu banyak pengetahuan kita ya, dengan pengetahuan dunia ini mencari solusi sana sini. Ya itu boleh-boleh aja, tapi intinya semua adalah pusatnya kepada Tuhan. Bukan nomor 2, pusat. Kalau pusat itu berarti dari situ harusnya kita bersekutu dengan Tuhan dulu, berhubungan dengan Tuhan dengan baik ya, baru nanti akan mengalir pengetahuan-pengetahuan yang baik. Dan kita bisa melalui apa yang kita hadapi. Itulah harusnya, begitulah cara kerjanya. Nah, makanya hari ini kita juga belajar mengenai topik kita mengenai stres. Karena ini juga banyak dialami oleh orang-orang sekarang ini. Bukan hanya orang dunia, orang-orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen yang jemaat, orang Kristen pengerja, pendeta pun banyak yang stres, saudara sekalian. Jadi mungkin ya dia kelihatannya kalau di atas mimbar atau memberitakan oke, fine-fine aja gitu ya, kelihatannya orang rohani sekali gitu. Tapi kalau dilihat di kehidupannya pribadi ya tidak semuanya juga seperti apa yang dia beritakan. Nah, ini banyak terjadi. Nah, makanya bukan hanya jemaat yang perlu didoakan, pendeta pun perlu didoakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doakanlah semua pengerja-pengerja, pendeta-pendeta saudara, dimanapun Anda saudara gereja. Doakan, dan seluruh pendeta-pendeta. Ya, kami ini perlu didoakan. Justru kami ini terlalu banyak rintangan, banyak hambatan, ya, yang menggoda. Jadi perlu kita saling mendoakan. Nah, kita kembali kepada topik kita mengenai stres. Bagaimana stres ini? Nah, stres ini kalau kamus kesehatan kita lihat, ya, stres adalah istilah yang mengacu pada gabungan tekanan fisik, mental, dan emosional pada seseorang. Ya, pada siapa yang stres itu ada gangguan fisik, mental, dan emosional menurut kamus kesehatan. Nah, terus dibilang perasaan stres pada manusia adalah hasil interaksi antara diri dan lingkungan yang dianggap menekan atau melebihi kapasitas adaptif dan mengancam kesejahteraannya. Nah, jadi stres itu bisa karena pengaruh daripada lingkungan, interaksi manusia, orang yang bersangkutan itu ya dengan lingkungan, di mana lingkungan itu menekan melebihi kapasitas yang bisa diadaptasikan oleh diri orang itu. Itulah yang membuat jadi stres. Jadi respon stres setiap orang itu berbeda-beda. Ya, yang mencerminkan perbedaan dalam kepribadian orang dan kemampuan orang masing-masing, ya, kemampuan fisik, kemampuan mental orang itu masing-masing berbeda. Inilah menurut kamus kesehatan. Tapi kalau menurut kamus bahasa Indonesia, stres itu adalah gangguan atau kekacauan
mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ya, ketegangan. Nah, itu yang dikatakan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, jadi saudara sekalian, bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita mengatasinya? Kita orang percaya, kita orang yang tahu kalau segala sesuatu dalam kehidupan kita ini adalah yang menentukan adalah Tuhan. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, stres ini kalau kita lihat di ayat firman Tuhan, ya, di Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi Pengkhotbah mengatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam, ya, atau 2 buah jerih payah. Apapun yang kita lakukan itu yang lebih banyak daripada ketenangan itu, ya lebih baik ketenangan itu daripada usaha-usaha yang banyak kita lakukan, tetapi itu hanya menjaring angin yang tidak ada gunanya, katanya. Nah, ini kata Pengkhotbah. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru di Matius 11 ayat 28, ya, apa dikatakan Tuhan mengenai supaya kita tidak stres. Itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini menurut firman. Jadi firman memberikan solusi, datanglah kepadaku, kata Yesus. Ini solusinya. Tidak banyak-banyak solusinya, tidak terlalu rumit dengan persyaratan-persyaratannya. Hanya dibilang datanglah kepadaku. Sehingga yang namanya tadi stres tadi, ya bisa kita atasi atau bisa terselesaikan kalau kita datang kepada Tuhan. Nah, banyak hal di Alkitab yang menyatakan supaya kita bisa mengatasi stres kita. Kita lihat di Galatia 3 ayat 3 dikatakan begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, kalau kita namanya orang percaya, orang Kristen, hidup kita berarti hidup oleh roh. Kalau hidup oleh roh berarti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan itu kita pahami dan kita lakukan. Itulah hidup oleh roh. Di mana buah-buah roh itu kita tahu. Galatia 5 itu ayat 21, ya, nanti dibaca, itu buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, ya, penguasaan diri, itu buah-buah roh. Jadi semuanya itu membuat kita tenang. Ya, ini kalau kita mengikuti firman. Jadi kalau kita banyak pengetahuan sehingga pengetahuan kita itu yang kita andalkan, kita lupa firman. Kita lupa bahwa ada yang simpel sekali jalannya. Jalannya hanya datang kepadaku, kata Yesus. Simpel sekali. Ya. Cuma kita kadang ini terlalu membuat segala sesuatunya jadi susah, jadi sulit. Ya, karena informasi lah, terus kita tahu lagi sedikit, oh kita pikir, oh saya kalau lakukan ini, oh, pasti lebih baik. Jadi apa? Kita mengandalkan kekuatan dan pengetahuan kita. Tidak mengandalkan Tuhan yang utama. Nah, inilah yang berbahaya. Nah, kalau kita lihat firman yang menegur kita juga supaya kita jangan sama seperti orang-orang dunia, ya. Kita ditegur dan dikatakan oleh firman di Roma 12 ayat 2 begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini ditegur kita sebagai orang yang percaya. Jangan kamu sama atau serupa dengan dunia ini. Kalau kita serupa dengan dunia, apa gunanya kita menjadi percaya? Kalau kita serupa dengan dunia, apa gunanya kita beribadah terus? Apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita membaca firman? Kalau kita serupa terus dengan dunia. Apa serupa dengan dunia? Dunia ini hanya mengandalkan apa yang kelihatan saja. Hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan saja. Hanya mengandalkan situasi yang ada. Ya, hanya mengandalkan
hubungan-hubungan satu sama lain dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap itu lebih baik daripada yang lainnya. Itulah keadaan dunia ini. Maka berebut semua dunia ini untuk menjadi yang terbaik. Bukan terbaik dalam Tuhan, tapi terbaik di dalam teknologi lah, terbaik di dalam mempengaruhi lah, terbaik di dalam politik lah, terbaik dalam manipulasi lah. Ya itu semua. Jadi bagaimana kalau kita hidup di dunia? Ya jangan serupa. Dibilang jangan serupa dengan dunia, maka berubahlah. Ya, berubahlah dikatakan dengan apa? Pembaharuan budimu. Jadi dari akal kita ini, yang dari hati kita, hati nurani kita, mempengaruhi akal sehat kita sehingga kita berubah. Makanya kita waktu itu pernah belajar mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Di mana di dalam roh itu ada fungsi hati nurani. Ya, dari fungsi hati nurani inilah yang mempengaruhi jiwa kita sehingga jiwa kita bisa tenang, tidak bersama dengan dunia ini. Inilah cara kerjanya firman itu, bekerja melalui roh yang memang kita diberikan Allah roh untuk bisa berhubungan dengan Dia, dan roh kita ini kalau kita penuhi dengan firman, maka itu akan memberikan atau mengalirkan itu kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita yang mana pikiran, perasaan, kehendak, ya itu akan dipengaruhi roh, dan itu akan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan roh, jiwa, tubuh akan sama dan benar di hadapan Tuhan. Nah ini yang penting saudara, yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kita mengenali ya keadaan, dan bagaimana kita mengendalikan stres. Stres ini banyak jenisnya ya. Stres karena apa? Dahulu atau orang tua dahulu pernah bilang begini, setiap manusia ini sebenarnya gila ya, gila atau stres lah, cuman beda-beda kambuknya katanya. Nah, itu orang dunia, artinya orang tua yang mungkin dia dapat dari mana itu kalimat seperti itu saya nggak tahu, tapi dia bilang semua orang di dunia ini sebenarnya stres atau gila, tapi beda-beda kadar gilanya dan beda-beda kambuknya katanya. Nah ini jadi itu kalau kita pikir-pikir ya juga kali ya gitu. Pada saat kita ada terjadi sesuatu, ya kambuhlah stres kita itu, kambuhlah gila kita itu mungkin seperti itu. Nah inilah perkataan atau filsafat dunia. Nah jadi seorang ahli terapi pun ya, kalau kita stres kan banyak orang datang ke ahli terapi. Ahli terapi itu kadang menyatakan stres ini bisa dikategorikan dalam 3 jenis ya. Stresnya itu pertama stres fisik ya, memiliki gejalanya itu umpamanya rasa lelah yang sangat gitu ya. Nah terus sakit kepala, kadang itu gejala-gejala mulai stres. Nah rasa sakit yang tidak jelas, nggak tahu kita sakitnya di mana. Terus kadang karena stres itu juga gejalanya itu karena kita itu gampang juga diserang penyakit, mudah terserang penyakit ya. Terus lesu, tidak bergairah ya, ya tubuhnya tegang. Inilah secara fisik ya kategori yang menyatakan seseorang itu bisa stres. Nah terus secara emosional, gejala yang lebih sulit dikenali kalau secara emosional ya. Kalau fisik bisa kita lihat, secara emosional itu biasanya stres itu tidak mau berhubungan dengan orang lain ya, depresi, terus cepat marah. Nah ini juga salah satunya. Perasaan tidak menentu, panas hati, gampang jengkel ya, jengkel yang berkepanjangan, terus merasa dikucilkan sama orang lain atau sama orang-orang dekatnya. Nah terus juga tidak ada gairah. Ini secara apa? Secara emosional. Secara mental bagaimana? Secara mental itu biasanya menunjukkan gejala kejiwaan ya, seperti sulit berkonsentrasi, hilang ingatan, tuh bingung, membuang waktu dengan tidak melakukan apa-apa. Itu udah mulai gejala-gejala stres itu. Terus bingung dengan arah, mau mana nih, mau ngapain, mau apa gitu ya. Inilah secara mental. Jadi kalau udah begitu itu sulit mengobati, dengan sendirinya mengobati dengan diri sendiri ya. Ya makanya haruslah ke
psikiater atau ke dokter gitu ya. Itu mencegahnya bisa melakukan dengan beberapa tindakan gitu ya. Terus belajar untuk menikmati. Nah, terus banyak berdiskusi dengan teman-teman ya, orang-orang yang kita kenal. Sehingga apa? Kita bisa melupakan hal-hal yang membuat kita itu tadi menjadi stres. Terus kita harus juga mencari waktu luang ya, berolahraga ya, itu memang harus hal-hal fisik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres ini. Namun saudara sekalian, yang terpenting di sini adalah bahwa kalau kita stres, tadi ayat firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Jangan khawatir ya, datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, beban-beban kita bawa beban kita kepada Tuhan. Nah, jadi pada dasarnya saudara ya, stres itu akan merusak tubuh kita. Ya, ada beberapa macam tekanan batin yang memang wajar dan juga diperlukan bagi suatu kehidupan yang sehat. Tekanan batin yang wajar itu dapat membuat pikiran menjadi tangkas dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. Kalau Anda stres, tentu kenali dulu stres itu karena apa. Tadi beberapa ciri-ciri atau kategori yang bisa membuat kita stres. Nah, kenali itu ya. Dan yang terutama adalah saudara jangan lupa hidup kita ini ada yang punya, bukan diri kita ya. Hidup kita ini milik Kristus, milik Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu pada diri kita pun harusnya kita datang kepada pemilik hidup ini, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, firman-Nya sudah ada tadi kita baca. Dan hiduplah oleh roh ya, supaya dengan hidup oleh roh itu buah-buah roh itu yang akan nyata, yang akan dihasilkan ya, sukacita, damai sejahtera ya, kebahagiaan lah, penguasaan diri. Jadi semua hal-hal yang baik. Maka saudara kekasih Kristus, kalau mengikuti perkembangan zaman, kalau mengikuti situasi, mendengarkan informasi, ya kita tidak punya iman yang kuat kepada firman atau pada Tuhan Yesus, maka kita akan terombang-ambing, tidak akan pernah tenang, karena tidak ada satupun informasi yang bisa dibilang 100% valid atau 100% benar adanya. Cuma satu yang benar, yaitu firman Tuhan. Itulah kebenaran satu-satunya. Tidak ada salahnya dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, jadi sekarang pilihan di tangan Anda. Kalau Anda mau stres dengan cara sendiri mengatasinya, berarti ya hidup Anda sia-sia mengenal Tuhan dan sangat disayangkan. Kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara untuk bisa menang atas stres, Anda tidak pergunakan karena Anda tidak tahu, karena Anda dikelabui, dibohongi oleh dunia. Ya, nah makanya untuk bisa mengenal diri kita, baca firman. Kita nggak bisa mengenal diri kita dengan buku-buku pengetahuan. Kita bisa mengenal diri kita kalau kita baca firman Tuhan, berdoa ya. Kita akan tahu siapa diri kita. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yang memberikan firman. Dia yang menciptakan kita. Jadi kita harus melalui itu untuk mengenal diri kita. Jangan ke sana sini, ke ujung dunia pun saudara belum tentu mengenal diri saudara. Ya, saya tahu kok saya siapa. Ya benar, Anda tahu Anda siapa, nama Anda tahu, bapak Anda tahu siapa orang tuanya, ya, kakek nenek Anda tahu. Tetapi apa yang sebenarnya di dalam diri Anda yang tidak kelihatan, yang mungkin melebihi dari apa yang Anda tahu, itu yang Anda tidak tahu. Karena Anda tidak menanyakan dan mencari kepada pemberi hidup itu, pencipta Anda, yaitu Tuhan Yesus. Saudara kekasih Kristus, ingat ya.
Jangan terlalu banyak memikirkan hal dunia ini. Jangan terlalu banyak memikirkan bagaimana saya supaya lebih baik, lebih hebat, lebih kaya, lebih dari ini, lebih itu, lebih itu. Itu semua orang-orang dunia yang memikirkan hal itu pasti nantinya dia akan juga menyesal. Karena apa? Karena yang utama bukan untuk dunia, bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kemewahan dunia. Yang utama firman. Kalau hidup oleh firman, maka dari situlah mengalir apapun yang Anda butuhkan. Ya, itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda mengikuti firman, utamakan itu. Mari sama-sama kita saling mendoakan, karena tidak gampang. Tidak gampang melakukannya. Ya. Hari ini kita berdoa, kita sudah mulai baik. Sebentar lagi ada godaan lagi, tergoda. Bisa. Jadi jangan juga kita pikir begitu kita sudah rajin beribadah, berdoa, terus kita pasti nggak pernah lagi bikin salah. Puji Tuhan kalau sudah tidak pernah bikin salah. Tapi kalaupun bikin salah, saudara jangan menghakimi diri. Jangan minder, jangan mundur, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan bilang kan, walaupun engkau 1000 kali mengaku dosa, ya, kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihimu, mengampunimu. Tapi Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi anakku. Kalau kamu berbuat dosa semerah kirmisi pun dosamu bisa diubah Tuhan menjadi putih seperti salju. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara kekasih Kristus, saudara yang saya kasihi, mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mendoakan, saling mendoakan. Supaya kita diberikan kekuatan. Karena dunia ini, ya, firman mengatakan bahwa musuhmu seperti singa mengaum-ngaum yang setiap saat siap untuk menerkam. Itu yang dikatakan firman 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Jadi kalau kita sudah tahu musuh kita setiap saat, berarti kita pun harus setiap saat untuk berjaga-jaga. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan singkat firman ini. Jangan stres. Kalau stres, kalau ada hal-hal yang membuat kita mulai arahnya ke arah stres, bingung, bimbang, ragu, datang kepada Tuhan. Bersekutu terus dengan Tuhan. Tuhan sudah bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Ya. Terus Tuhan sudah bilang, kalau engkau hidup oleh roh, kenapa kau akhiri oleh daging? Kalau udah oleh roh, itu hal yang baik, yang benar di hadapan Allah, teruskan itu. Ya. Terus jangan serupa dengan dunia ini. Ya, kalau dunia ini akan membawa kebinasaan, jangan mau. Walaupun 1000 orang katakan hal baik, kalau itu hal duniawi, Anda sendiri yang bilang nggak baik, nggak usah ikut yang 1000 itu. Anda tetap aja di dalam pendirian Anda sesuai firman. Ya, biarkan yang 1000. Ya, karena itu menuju kebinasaan semua kalau hal-hal dunia. Saudara kekasih Kristus, saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Saya berdoa, ya, apapun yang menjadi pergumulan saudara, hari ini mari sama-sama kita berdoa. Ya, saya mau berdoa buat saudara, dan saya percaya dimanapun saudara, karena doa itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena roh Allah ada di setiap kita. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Maka mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita memohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus turun atas kami semua anak-anak Tuhan yang percaya. Dengan urapan Roh Kudus maka seluruh roh, jiwa, tubuh kami disempurnakan. Maka saat ini hamba berdoa, Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, maka segala sakit, penyakit, apapun yang ada dialami oleh orang-orang percaya saat ini, baik itu pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam karir, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit hari ini, sakit jantung, paru-paru, yang kena COVID pun hari ini, dalam nama Yesus. COVID tidak berkuasa bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Biarlah COVID itu hanya lewat saja. Dan kuasa Tuhan, roh Allah turun atas engkau. Maka terjadi pemulihan, kesembuhan. Berimanlah bahwa tubuhmu milik Kristus. Tubuhmu bukan untuk dunia ini. Maka urapan Roh Kudus, darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit saudara. Aku berdoa,
Biar seluruh apapun yang saudara rencanakan, utamakanlah Tuhan. Maka pada saat sore malam hari ini, hamba berdoa, Roh Allah melingkupi semua, keluarga diberkati. Kalau yang sudah punya anak, diberkatilah anak-anakmu. Yang sudah punya cucu, diberkati cucumu, menantumu diberkati. Dan yang penting di dalam kehidupan ini, jadi keluarga Kristen, keluarga Kristus, keluarga yang mengutamakan Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalam keluarga saudara. Nama Tuhan ditinggikan dimanapun saudara berada. Maka saat ini, oleh kemurahan Tuhan dalam nama Yesus, sempurnalah tubuhmu, sempurnalah jiwamu, sempurnalah rohmu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.